Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Billy Jaya Sport. Video kali ini saya sengaja sempatkan waktu untuk membuat video lebih mengenal lagi apa unit MOHK 100 itu. Beberapa hari ke belakang masih ada yang menanyakan apa sih bedanya unit MHK 100 dengan unit Predator bocap taktikal yang lainnya gitu kan. Jadi pada kenyataannya masih ada aja yang belum tahu karena memang ya saya akui sendiri memang secara pengenalan produk masih kurang rasanya. Makanya di kesempatan video kali ini saya sempatkan waktu untuk membuat video untuk membahas lebih jauh lagi supaya teman-teman bisa mengenal lebih dekat lagi apa sih itu unit MOHK 100. Jadi unit MOHK 100 memang secara tampilan banyak yang terkecoh dengan tampilannya yang ya bisa dikatakan mirip dengan unit Predator bocap taktikal yang beredar di pasaran. Tapi pada kenyataannya ini beda. Secara tampilan visual, dia tidak menerapkan banyak tarikan garis pada body chambernya, terlalu banyak variasi kalau yang beredar itu kan di pasaran. Tapi MOHK 100 ini mengusung desain yang compact dan simple. Jadi bisa dilihat seperti ini, tampilannya dia simple, tidak terlalu banyak tarikan garis pada body chambernya. Jadi secara tampilan terlihat lebih elegan gitu. Tidak terlalu rame lah gitu kan pada body chambernya. Lalu untuk uh, konsep, dia mengusung konsep yang compact atau mini untuk menunjang kebutuhan saat hunting ya. Jadi di mana teman-teman mau hunting dengan mode belusukan misalkan, jadi dia tidak terlalu mengganggu ya. Dia lebih efektif karena dia compact mini saat belusukan, tidak terlalu mengganggu dengan dimensinya yang kecil. Kalau dimensinya dia lebih besar lagi, otomatis dia bakalan banyak mengganggu ya. Di mana bobotnya juga pasti lebih berat gitu kan. Lalu panjangnya, terutama panjangnya yang rasanya terkadang mengganggu kalau misalkan belusukan gitu kan karena terlalu panjang. Lalu desain yang mini ini juga mendukung buat mode apa? Nyanggong. Nah, buat mode nyanggong dia juga oke. Dia bisa pasang tripod atau juga dipasang bipod juga oke juga. Jadi intinya mode untuk hunting, mode nyanggong ataupun mode belusukan dia oke. Dia fleksibel lah buat teman-teman mau belusukan ataupun nyanggong oke. Lalu dengan konsep yang compact ini memberikan bobot yang ringan, ini di bawah bobot senapan pada umumnya ya, hanya sekitar 3 kg. Lalu untuk total panjangnya ini saat kondisi seperti ini ya, ini panjangnya 75 cm, lalu saat dilipat dia panjangnya hanya 58 cm. Jadi dia bisa masuk ke ransel. Ditambah ini popor lipatnya kokoh tapi tetap mudah saat dilipatnya. Oke, okay? Itu secara konsep, desain dia compact. Lalu secara rancangan, jadi unit MHK 100 ini diproduksi oleh Workshop Karesep, di mana Workshop Karesep itu adalah salah satu produsen senapan angin. Secara usia dia sudah matang, perhitungan dia udah oke, pengalamannya udah oke banget. Makanya menghasilkan unit MHK 100 yang bisa dibilang racikannya paten lah. Maksudnya paten itu jadi walaupun dia compact tapi dia memberikan akurasi yang baik di jarak yang lumayan jauh gitu kan. Untuk long range dia masih oke. Karena memang terbukti dari salah satu testimoni yang sudah kita dapat 82 meter menggunakan Mimis Premier itu udah oke banget 82 meter dengan panjang laras yang hanya segini nih, hanya 40 cm. Lalu yang dimaksud racikan itu adalah rancangan dari sistem mekanisme yang ada pada chamber ini dia menghasilkan power yang bagus. Padahal dia compact tapi powernya juga oke. Lalu dia irit dan bertenaga gitu. Itu hasil rancangan yang penuh perhitungan dari workshopnya Karesep. Jadi dengan rancangan yang diterapkan pada unit MOHK 100 ini menghasilkan power yang besar tapi tetap irit. Kalau dihitung-hitung ini satu kali shotnya cuman sekitar 15 PSI. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung dari 2700 PSI, tekanan anginnya sampai habis itu bisa 100 berapa ya? 180 apa 160 gitu kalau dihitung. Powernya besar tapi tetap irit gitu kan.
lalu menghasilkan akurasi yang bagus. Untuk long range bisa diandalkan juga. Lalu kita bahas spesifikasi mungkin ya. Nah, di sini spesifikasinya, nah itu tadi ya, mengapa teman-teman yang belum tahu unit MHK-100 menganggap bahwa unit MHK-100 ini seperti predator taktikal yang beredar di pasaran gitu kan. Karena memang dia dibekali chamber monolight, lalu tabung bocap ini 360 cc. Kalau yang beredar mungkin kebanyakan 500 cc. Cuman yang menjadi umum adalah chamber monolight dan tabung bocapnya. Cuman mungkin teman-teman beranggapan bahwa ini yang spesial hanya popor lipatnya aja gitu kan. Karena memang yang beredar predator bocap taktikal itu mereka jarang menggunakan popor lipat. Nah, jadi itu mungkin ya yang ada di pikiran teman-teman yang belum tahu unit ini sama seperti unit predator bocap taktikal pada umumnya. Padahal beda jauh gitu kan. Jadi unit ini walaupun secara spesifikasi mekanisme dia sama dengan yang umum menggunakan chamber monolight atau monoblock, cuman dia secara racikan tadi sudah saya jelaskan berbeda. Dia dengan konsep yang mini tapi dia bisa menghasilkan atau memberikan akurasi yang bisa diandalkan, lalu tenaga yang besar, cukup menggunakan tekanan atau keluaran yang irit gitu kan, 15 PSI per shootnya. Jadi spesifikasinya chambernya ini monolight. Untuk pengerjaan ini full CNC, jadi sudah pasti presisi ya. Kalau presisi otomatis dia spare part nanti ke depannya kalau misalkan teman-teman ada kendala. Kalau misalkan butuh tarikan side lever ataupun pendorong mimis, ini sudah dipastikan ukurannya sama semua, jadi sudah dipastikan PNP, jadi teman-teman tinggal pesan aja spare part yang dibutuhkan. Kalau ada kendala di ke depannya, nanti tinggal pesan, langsung kita kirim, nanti setelah sampai langsung dipasang. Jadi sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana senapan angin kalau membutuhkan spare part, khususnya yang lokal ya, senapan angin kalau membutuhkan spare part itu harus memesan, harus mengirim ukuran, bahkan mengirimkan sampelnya ke bengkel gitu. Jadi untuk unit MHK-100 ini karena dia CNC, sudah pasti dia presisi, lalu spare partnya PNP. Dan menjadi keunggulan juga bahwa unit senapan ini lokal ya, jadi untuk spare partnya nggak perlu inden-inden. Kalau misalkan oke lah, misalkan unit impor gitu kan, mereka oke lah secara pengerjaan atau secara kualitas juga. Tapi kalau teman-teman butuh spare part, biasanya masih inden karena dia produksinya dari luar negeri ya. Kalau ini karena dia lokal, jadi kalau butuh spare part, dia bisa lebih cepat. Nah, itu. Jadi, kenapa unit MHK-100 ini layak untuk dimiliki? Karena dia pertama lokal, lalu untuk kualitas dia premium. Kalau saya rasa-rasa sih dengan senapan impor yang kelas-kelas grade berapa gitu kan, dia berani bersaing lah. Oke, lanjut ke spesifikasi. Tadi chambernya monolight, pengerjaannya full CNC, lalu spare partnya VNP. Lalu di sini per yang digunakan, dia sudah menggunakan Misumi yang otomatis memberikan stabilitas power. Tapi memang nggak cukup dengan menggunakan per Misumi, dia memberikan kestabilan power. Tetap harus ada rancangan atau perhitungan yang matang dulu. Lalu spare part atau part bagian-bagian dalamnya seperti ini nih, hammernya. Lalu pendorong mimis ini menggunakan bahan stainless. Lalu ini penutup valve-nya juga stainless. Lalu ini nih bagian batang pada trigger juga ini menggunakan bahan stainless. Kenapa menggunakan bahan stainless? Karena satu, dia lebih tahan korosi. Lalu kedua, untuk bagian pendorong mimis dan hammer itu lebih baik ya kinerjanya menggunakan stainless dibandingkan bahan baja yang lainnya, karena dia memberikan efek licin. Jadi saat hammer memukul valve gitu kan, jadi dia lebih lancar gitu kan, karena punya efek licin yang lebih baik dibandingkan baja. Oke, lalu di sini ada beberapa fitur yang menjadi unggulan ya. Yang tadi pertama popor lipat. Lalu ke bagian belakangnya lagi di sini ada ya ini bisa dikatakan standar lah, adjustable, bisa maju mundur popornya. Lalu fitur selanjutnya di sini ada adjustable power, di sini yang bisa langsung kita putar. Dan di sini ada notif atau
pilihan level untuk powernya. Lalu fitur selanjutnya ini tarikan side lever model basic lah, bisa dikatakan modelnya memang biasa aja untuk side levernya, tapi dia ringan, yang memberikan rasa premiumnya tuh di sini salah satunya menarik side levernya itu ringan gitu kan. Premiumnya tuh di sini nih. Wah, ringan pokoknya. Udah the best lah untuk konstruksinya. MHK 100. Lalu di sini ada fitur cancel kokang yang bisa dilipat. Jadi untuk mendukung konsep compact desain yang mini, dia cancel kokangnya bisa dilipat gitu. Lalu di sini ada safety lock trigger yang bisa dioperasikan menggunakan satu jari. Ini sangat efisien ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengunci, dia menggunakan satu jari aja cukup. Oke, tadi fiturnya ada popor yang maju mundur, popor bisa dilipat, adjustable power, fiturnya tuh terus ada tarikan side lever yang ringan. Lalu di sini fitur cancel kokang lipat. Lalu spesifikasi selanjutnya ini pada bagian trigger, menerapkan sistem trigger R-arm di mana trigger dengan sistem seperti ini dia adjustable ya. Dia bisa disetting sesuai kebutuhan tingkat sensitivitasnya. Lalu selain itu juga pada bagian ini nih, bagian jari di trigger ini juga bisa disesuaikan ke kanan atau ke kiri menyesuaikan dengan jari kita. Lalu di sini untuk fitur pada rail mounting ini menggunakan rail mounting tele model Picatinny ini atau berukuran 22 mili. Termasuk yang bawah juga. Oke, dan ini juga di bawah saya lupa. Di bawah di sini ada manometer dan juga pengisian ya. Jadi untuk pengisian dan manometer ini disimpan di bawah supaya lebih aman juga terutama, dan lalu untuk tampilan juga lebih baik lah. Lalu di sini laras bawaan dari MHK 100 dengan panjang totalnya 40 cm, alurnya 12. Dan untuk akurasi, ya tadi sudah dikatakan di awal, bisa memberikan akurasi yang bagus. Untuk long range bisa diandalkan, original bawaan dari unit MHK 100. Lalu di sini tabung dengan kapasitas 360 cc. Teman-teman masih bisa upgrade kalau misalkan teman-teman mau pakai yang komposit, misalkan dengan ini kan 50 nih diameternya, kalau mau pakai komposit misalkan diameternya jadi 60, ini masih bisa disesuaikan. Lalu untuk sambungan ini belum regulator ya, jadi untuk memberikan fleksibilitas lah bisa dikatakan, kalau teman-teman mau pakai regulator apa masih bisa menyesuaikan sesuai keinginan. Oke. Jadi itu secara desain konsep sudah, secara spesifikasi sudah. Lalu apa sih, atau lalu kenapa sih unit MHK 100 ini menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua gitu kan? Karena tadi ya sudah banyak kita jelaskan, jadi untuk kualitas pasti menjadi jaminan lah. Lalu untuk kemudahan kedepannya kalau misalkan ada kendala ini sangat mudah, karena pertama dia PNP, kedua dia unit lokal, jadi dimana butuh spare part dia lebih cepat dibandingkan kalau unit impor gitu kan. Dan secara kualitas dia premium dengan beberapa merek impor. Dia menurut saya, dan saya dapat beberapa testimoni juga, untuk kualitas dia berani bersaing dengan unit yang impor gitu kan. Untuk beberapa merek ya, nggak semuanya karena memang saya juga belum terlalu tahu banyak mengenai senapan yang impor. Belum banyak melihat secara langsung gitu kan. Cuman ada beberapa testimoni untuk beberapa merek impor. Unit MHK 100 ini mampu bersaing, bahkan ada salah satu konsumen yang bahkan menjual unit impornya yang mungkin dia rasa tidak terlalu efisien, tidak terlalu efektif, dia menjual unit impornya lalu membeli unit MHK 100 yang lokal gitu kan. Oke, lalu apa lagi ya yang perlu kita bahas? Lalu untuk penggunaan bahan utama yang digunakan pada unit MHK 100 ini menggunakan bahan Dural seri 7 ya, yang memberikan tingkat kekuatan safety yang lebih baik, karena memang Dural seri 7 ini lebih kuat dibandingkan Dural seri 6 dan ke bawah seterusnya. Lalu untuk info tambahan untuk power, dia bisa menghasilkan power sekitar 920 fps menggunakan Nimbus Barracuda ya.
Jadi buat teman-teman ini sangat rekomendasi lah karena dengan unit lokal dan kualitasnya impor atau bisa dikatakan juga kualitasnya premium, ini pilihan yang terbaik saat ini ya. Karena dibandingkan membeli unit senapan lokal yang notabene tidak CNC, bisa dikatakan kualitasnya kurang baik, dan dibandingkan kualitas impor walaupun lebih baik juga, tapi tetap kedepannya kalau ada kendala apapun ya susah juga. Kalau unit Yamaha K100 ini, pertama dia lokal, lalu kualitasnya juga bagus, ditambah spare part kedepannya kalau dibutuhkan bisa lebih mudah dibandingkan senapan impor. Oke, gitu aja mungkin kesempatan video kali ini, pengenalan unit Yamaha K100-nya, dan buat teman-teman untuk selalu diingat, untuk selalu bijak saat menggunakan senapan angin, karena memang intinya senapan angin bukan mainan. Oke, salam satu laras, Biljaya Sport.